Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsan dan nanti ada rekan saya Muhammad Toha. Di sini kami berdua akan mempresentasikan peranan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, Pak Agung, dan moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan tentang bab ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian tertutup. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian tertutup. Dalam sistem ekonomi tertutup, pemerintah memiliki kendali langsung atas sebagian besar aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Berikut adalah beberapa peranan utama pemerintah dalam perekonomian tertutup, yaitu nomor 1, pengaturan kebijakan fiskal. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal seperti pengaturan pajak dan pengeluaran publik untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat investasi, konsumsi, dan tabungan. Lalu yang kedua, pengaturan kebijakan moneter. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur kebijakan moneter melalui bank sentralnya. Hal ini meliputi pengendalian tingkat suku bunga, penentuan jumlah uang yang beredar, dan intervensi dalam pasar keuangan. Lalu yang ketiga, pengaturan dan perlindungan pasar. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur pasar agar berjalan secara efisien dan adil. Hal ini termasuk regulasi terhadap monopoli, kartel, dan praktik bisnis yang merugikan konsumen. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan. Lalu yang keempat, pengelolaan infrastruktur. Pemerintah bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi yang penting seperti jalan raya, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kelima, penyediaan barang dan jasa publik. Pemerintah menyediakan barang dan jasa publik yang penting bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini membantu menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Lalu yang keenam, stabilitas ekonomi. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk pengendalian inflasi, mengurangi pengangguran, dan mengelola krisis ekonomi yang mungkin timbul. Lalu yang ketujuh, distribusi pendapatan. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak dan program kesejahteraan untuk mengatur distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui peran-peran ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan dalam perekonomian tertutup. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat mengacu pada total belanja yang dilakukan dalam perekonomian oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Ekspor dikurangi impor. Konsep ini penting untuk menganalisis makroekonomi karena mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Komponen utama untuk pengeluaran agregat adalah sebagai berikut, yaitu 1, konsumsi rumah tangga. Ini mencakup pengeluaran oleh rumah tangga untuk barang-barang dan jasa seperti makanan, pakaian, perumahan, transportasi, dan rekreasi. Konsumsi rumah tangga sering menjadi komponen terbesar dari pengeluaran agregat dalam banyak ekonomi. Lalu yang kedua, investasi. Investasi merujuk pada belanja perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka seperti pembelian peralatan, mesin, dan infrastruktur. Ini juga mencakup investasi dalam inventaris barang jadi dan investasi dalam pembangunan properti. Lalu yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Ini mencakup pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta berbagai program dan layanan publik lainnya. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi, terutama dalam situasi ini di mana
Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur tingkat belanja. Lalu yang keempat ada ekspor. Ini adalah nilai barang dan jasa yang dijual ke luar negeri. Ekspor menambah pendapatan negara dan merupakan komponen positif dalam pengeluaran agregat. Lalu yang kelima, impor. Ini adalah nilai barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri. Impor mengurangi pendapatan dalam negeri dan merupakan komponen negatif dalam pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat memberikan gambaran tentang tingkat aktivitas ekonomi suatu negara yang dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas makroekonomi secara umum. Kebijakan fiskal merujuk pada tindakan-tindakan pemerintah terkait pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu. Kebijakan fiskal melibatkan penggunaan pajak, pengeluaran publik, dan pengeluaran defisit atau surplus untuk mengendalikan kondisi ekonomi. Berikut ini ada beberapa instrumen kebijakan fiskal yang sering dilakukan, yaitu 1. Pajak. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengumpulkan pendapatan dari warga, negara, dan perusahaan. Pajak dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya dengan memberikan insentif atau pembatasan pada aktivitas tertentu. Misalnya, pajak penghasilan dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan atau untuk membiayai program-program sosial. Lalu yang kedua, pengeluaran publik. Pemerintah menggunakan pengeluaran publik untuk membeli barang dan jasa serta untuk menyediakan program-program sosial dan infrastruktur. Pengeluaran publik dapat digunakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan proyek-proyek infrastruktur yang penting atau melalui program stimulus ekonomi. Lalu yang ketiga, pengeluaran defisit atau surplus. Defisit fiskal terjadi ketika pemerintah menghabiskan lebih banyak daripada yang diperolehnya dari pajak dan pendapatan lainnya. Sementara surplus fiskal terjadi ketika pendapatan pemerintah melebihi pengeluarannya. Defisit dapat digunakan dalam situasi di mana pemerintah ingin merangsang pertumbuhan ekonomi, sementara surplus dapat digunakan untuk mengurangi utang publik dan menyediakan cadangan dana untuk masa-masa sulit. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Pak Muhammad Toha. Yang berikutnya ialah distribusi pendapatan. Melalui sistem pajak dan program-program sosial, kebijakan fiskal juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan keadilan sosial. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan fiskal harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan tujuan jangka panjang dari suatu negara. Terlalu agresif dan penggunaan defisit fiskal tujuannya jangka panjang dan dari suatu negara. Terlalu agresif dalam penggunaan defisit fiskal, misalnya, dapat menyebabkan masalah jangka panjang seperti inflasi atau peningkatan utang publik yang tidak terkendali. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menggunakan kebijakan fiskal dengan kebijaksanaan dan secara profesional. Jurang deflasi, jurang inflasi, dan kebijakan fiskal. Jurang deflasi dan jurang inflasi merujuk pada jarak antara tingkat suku bunga aktual dan tingkat suku bunga yang dianggap normal atau netral. Dalam suatu ekonomi, kedua konsep ini relevan dalam konteks kebijakan moneter dan fiskal karena mereka mempengaruhi keputusan pemerintah terkait pengaturan kebijakan ekonomi. Jurang deflasi. Definisi dari jurang deflasi yaitu jurang deflasi terjadi ketika tingkat suku bunga aktual berada di bawah tingkat suku bunga netral yang dianggap aman dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dampak dari jurang deflasi dapat menunjuk bahwa suku bunga aktual terlalu rendah untuk menggerakkan perekonomian menuju
pertumbuhan yang sehat. Ini dapat menyebabkan resiko deflasi, yaitu penurunan umum dalam tingkat harga barang dan jasa. Yang berikutnya ialah kebijakan fiskal. Dalam menghadapi jurang deflasi, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan fiskal untuk merangsang aktivitas ekonomi seperti meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak untuk meningkatkan belanja konsumen dan investasi perusahaan. Yang kedua, jurang inflasi. Definisi dari jurang inflasi terjadi ketika tingkat suku bunga aktual berada di atas tingkat suku bunga netral yang dianggap aman dalam mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi stabil. Dampak dari jurang inflasi yaitu dapat menunjukkan bahwa suku bunga aktual terlalu tinggi yang dapat menghambat aktivitas ekonomi, mengurangi investasi, dan memperlambat pertumbuhan. Ini juga dapat mengurangi tekanan inflasi dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal. Dalam menghadapi jurang inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi belanja publik atau meningkatkan pajak guna menurunkan permintaan agregat dan mengendalikan inflasi. Dalam kedua kasus, kebijakan fiskal dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan mengurangi jurang antara tingkat suku bunga aktual dan tingkat suku bunga netral yang diinginkan. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan fiskal seringkali berjalan seiring dengan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral, dan keduanya harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Bentuk kebijakan fiskal diskresioner. Kebijakan fiskal diskresioner merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan untuk mengubah pendapatan dan pengeluaran negara dengan tujuan mempengaruhi kondisi ekonomi berbeda dengan kebijakan fiskal otomatis, di mana perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran terjadi secara otomatis sebagai respon terhadap perubahan dan kondisi ekonomi. Kebijakan fiskal diskresioner melibatkan tindakan langsung oleh pemerintah untuk mengubah kebijakan fiskal. Berikut adalah beberapa bentuk kebijakan fiskal diskresioner. 1. Pemotongan pajak. Pemerintah dapat memutuskan untuk mengurangi tarif pajak untuk individu, rumah tangga, atau perusahaan. Pemotongan pajak ini dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan, merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Pengeluaran publik tambahan. Pemerintah dapat memutuskan untuk meningkatkan pengeluaran dalam berbagai bidang seperti infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Ini bertujuan untuk merangsang permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program stimulus ekonomi. Dalam situasi krisis ekonomi atau perlambatan ekonomi, pemerintah dapat meluncurkan program-program stimulus ekonomi untuk merangsang aktivitas ekonomi. Ini bisa berupa insentif pajak, bantuan keuangan kepada sektor-sektor tertentu, atau program-program lain yang dirancang untuk meningkatkan belanja dan investasi. Yang keempat, pengeluaran pemerintah pada proyek infrastruktur. Pemerintah dapat mengalokasikan dana tambahan untuk proyek-proyek infrastruktur yang penting, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, atau proyek-proyek energi. Ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas jangka panjang. Yang kelima, pemberian subsidi. Pemerintah dapat memberikan subsidi langsung kepada individu, rumah tangga, atau perusahaan untuk mendorong perilaku tertentu seperti penggunaan energi terbarukan atau pembelian kendaraan ramah lingkungan. Kebijakan fiskal diskresioner seperti digunakan dalam situasi di mana perekonomian menghadapi tantangan atau perlambatan, atau ketika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi atau mengurangi pengangguran. Namun, penggunaan kebijakan fiskal diskresioner harus hati-hati direncanakan dan dijalankan, mengingat implikasi jangka panjang terhadap anggaran publik, utang negara, dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Sekian dari saya bersama Toha dan Kang Marsan. Ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.